重要性大家也都知道，然后可能遇到这种比赛，其实都会有点紧张的心上来，这就是自己每个球员都有自己不同的条件。 Baru pertama kali ke Indonesia. Pemain timnas Cina, Hu Hetao sampai ngomong gini usai gelar latihan perdana di Jakarta. Pemain muda andalan timnas Cina tersebut langsung menyoroti fasilitas dan kualitas rumput di SUGBK. Dirinya mengaku takjub dan baru tahu ternyata Indonesia begini. 这么可能这么大这么多球迷的情况下，不管是主场还是客场，在这个 Sebelum lanjut, tolong tekan dulu tombol like dan subscribe-nya ya sayang, agar kamu nggak ketinggalan nih informasi paling update dari aku. Alhamdulillah. Mungkin ngira Indonesia mirip India nih, seusai jalani latihan di Jakarta buat persiapan laga panas lawan timnas Indonesia. Gelandang berusia 21 tahun, Hu Hetao langsung jadi buah bibir netizen gara-gara komentarnya yang jujur tapi gemesin soal kesan pertamanya terhadap Indonesia. Sebuah unggahan menarik muncul di akun Instagram resmi Timnas Cina setelah mereka menyelesaikan sesi latihan perdana di Jakarta, Selasa, 3 Juni 2025. Dalam video singkat yang dibagikan, Hu Hetao terlihat tersenyum sumringah sambil menyampaikan rasa takjubnya terhadap fasilitas latihan yang disiapkan oleh tuan rumah. Latihan pertama kami di Jakarta sangat menyenangkan. Terima kasih kepada tuan rumah atas fasilitas yang luar biasa, ujar Hetao. Yang bikin tambah menarik, Hetao juga nggak pelit pujian. Ia terang-terangan mengaku takjub sama kualitas rumput stadion tempat latihan. Rumputnya benar-benar top, halus rata dan nyaman banget buat latihan. Saya jujur nggak nyangka stadion di sini punya standar setinggi ini. Lanjutnya dalam sesi wawancara bareng media usai latihan. Namun bukan cuma stadion yang bikin Hetao takjub. Jakarta sebagai kota juga memberikan pengalaman baru yang cukup unik baginya. Ini kali pertama saya ke Indonesia. Jakarta, panas sekali ya. Tapi suasananya hidup banget dan orang-orangnya ramah. Katanya sambil senyum-senyum kecil, mungkin setengah kaget, setengah kagum. Di sisi lain, ketika ditanya soal persiapan timnya menghadapi duel seru melawan skuad Garuda pada 5 Juni nanti, Hetao menegaskan bahwa mereka nggak datang cuma buat liburan. Mereka benar-benar serius. Kami sudah mempelajari permainan Indonesia. Mereka tim yang cepat, agresif, dan berkembang sangat pesat. Kami tahu ini tidak akan mudah. Jadi fokus kami sekarang adalah adaptasi dan kerja keras. Ucapnya penuh keyakinan. Nah, seperti biasa, unggahan ini langsung diserbu oleh netizen plus 62. Dari yang menyambut dengan hangat sampai yang mulai lempar granat lewat komentar psiwarkas fans bola Indonesia. Salah satu komentar yang viral datang dari akun @garudafanson. Awas ya Bang Hetao, panas di GBK bukan cuma cuaca, tapi juga atmosfer supporter Garuda. Komentar-komentar lain juga nggak kalah seru, mulai dari selamat datang, semoga kalah ya. Sampai jangan kaget kalau telinga berdengung gara-gara chant Garuda di GBK. Meski begitu, banyak juga yang menyambut kedatangan timnas Cina dengan sportif. Beberapa bahkan berharap pertandingan nanti bisa berlangsung seru dan saling menghormati antar pemain maupun pendukung. Yang jelas, pernyataan Hetao ini seakan jadi momen pengakuan kalau Indonesia bukan cuma sekadar negara tropis yang panas dan padat, tapi juga punya infrastruktur olahraga yang bisa bikin pemain internasional angkat topi. Lebih lanjut, mengenai laga panas antara timnas Indonesia versus China. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, menyatakan harapannya agar Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, bisa hadir langsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK, untuk menyaksikan laga krusial antara Timnas Indonesia melawan Timnas Tiongkok, Kamis 5 Juni 2025. Bukan tanpa alasan, menurut Erick, kehadiran Presiden membawa aura positif dan keberuntungan tersendiri bagi skuad Garuda. Saya mengharapkan beliau hadir karena di pertandingan terakhir Bapak Presiden membawa hoki, ujar Erick usai bertemu langsung dengan Presiden Prabowo di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Rabu, 4 Juni. Meski belum bisa memastikan apakah Presiden akan benar-benar datang, Erick tetap optimistis. Ia memahami bahwa dengan jadwal negara yang padat, keputusan akhir tetap berada di tangan Presiden. Namun tentu, dengan kesibukannya, beliau yang akan memutuskan.
Jelasnya. Menariknya, menurut Eric, pemerintah Tiongkok sendiri sudah mengirimkan perwakilan resmi untuk menyaksikan langsung laga ini di stadion. Hal itu menunjukkan bahwa pertandingan ini bukan hanya duel di atas lapangan, tapi juga menjadi simbol prestis, diplomasi, dan kebanggaan nasional. Sepak bola ini juga merupakan alat perjuangan, simbol pengibaran bendera, dan kebanggaan bangsa. Jadi, kita menanggapinya dengan sangat serius, tegas Eric. Di sisi lain, bek timnas Indonesia Dean James membagikan rasa antusiasnya menjelang laga krusial yang akan dimainkan oleh skuad Garuda dalam lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026. Dalam sebuah wawancara eksklusif yang diunggah melalui kanal YouTube resmi Timnas Indonesia, pemain berdarah Belanda itu menyampaikan harapannya untuk bisa mencicipi atmosfer ikonik Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK, Jakarta, markas keramat sepak bola Indonesia yang selalu dibanjiri semangat ribuan supporter fanatik. Dean, yang saat ini bermain untuk Go Ahead Eagles di Eredivisie Belanda, mengungkap bahwa dirinya dan rekan-rekan sudah menjalani pemusatan latihan intensif sejak 26 Mei lalu di Bali. Latihan ini menjadi pondasi penting bagi persiapan tim jelang 2 laga penting yang akan digelar di bulan Juni ini. Ya, semuanya berjalan sangat positif. Kami sudah memulai latihan lebih awal di Bali, dan itu sangat membantu kami untuk saling mengenal lebih dalam dan membangun chemistry. Tim ini berkembang setiap hari, ungkap Dean dengan penuh semangat. Di bawah arahan pelatih baru, Patrick Kluivert, Timnas Indonesia tampaknya tengah menjalani fase perkembangan yang menjanjikan. Dengan waktu persiapan yang lebih panjang dari biasanya, Dean merasa bahwa para pemain kini lebih matang secara taktik dan lebih solid secara mental. Kami punya kedalaman skuad yang bagus, dari lini belakang, tengah sampai depan semuanya punya kualitas. Dan yang paling penting, kami mulai menyatu sejak pertemuan terakhir di bulan Maret, jadi rasa saling memahami itu makin kuat, jelas Dean. Ia juga menekankan pentingnya membangun chemistry, sesuatu yang tidak bisa terjadi dalam semalam. Semakin sering para pemain berkumpul, semakin kuat pula hubungan antar pemain, baik di dalam maupun di luar lapangan. Menurutnya, hal inilah yang akan jadi pembeda di pertandingan penting nanti. Bagi Dean James, pertandingan kali ini menyimpan makna ganda. Selain ingin membawa Indonesia meraih 3 poin krusial demi menjaga peluang keputaran berikutnya, ia juga sangat berharap bisa menjalani debutnya di SUGBK yang dikenal dengan atmosfer luar biasa dan dukungan supporter yang tiada duanya. Tentu saja, saya sangat ingin merasakan atmosfer SUGBK secara langsung. Itu akan jadi momen yang sangat spesial dalam karier saya. Tapi pada akhirnya, ini tentang tim. Kalau saya belum dimainkan tapi tim menang, saya tetap bahagia. Tutur Dean dengan penuh kedewasaan. Pernyataan ini menunjukkan bahwa Dean bukan hanya pemain berbakat, tapi juga sosok profesional yang mengutamakan kepentingan tim di atas ambisi pribadi. Laga melawan Cina akan menjadi salah satu ujian paling penting bagi skuad Garuda. Dengan tekanan tinggi dan ekspektasi besar dari publik, para pemain tahu bahwa tidak ada ruang untuk kesalahan. Namun dengan semangat juang tinggi dan persiapan yang matang, Dean percaya Indonesia punya peluang besar untuk membuat sejarah. Saya pikir kita punya tim yang bisa bersaing dan membuat bangga rakyat Indonesia. Kami akan memberikan semuanya di lapangan, pungkasnya. Jadi gimana menurut kalian tentang video ini? Coba tulis pendapat kalian di kolom komentar.